Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa ila Allahi turja'ul umur. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah salat Asar yang dimuliakan Allah. Syukur kehadirat Allah atas segala rahmat nikmat yang diberikan sehingga kita bisa menghambakan diri kepadanya pada kesempatan yang mulia ini. Pada kesempatan ini kita coba melihat satu topik urgensi kepemimpinan. Karena banyak umat Islam yang tidak memperhatikan betapa pentingnya sebuah kepemimpinan. Kenapa pemimpin itu penting? Pertama sekali karena kepemimpinan itu merupakan kreasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah yang menciptakan kepemimpinan dengan gelar Khalifah. Ketika Allah berdialog dengan malaikat dalam penciptaan Adam alaihissalam. Apabila malaikat bersanggahan dengan Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Ya Allah, akankah engkau menjadikan pemimpin itu dari kalangan yang suka bergaduh dan bertumpahan darah? Allah lalu menjawab dengan jawaban tuntas, inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi kepemimpinan itu bukannya ciptaan manusia, melainkan itu kreasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi istilah terhadap pemimpin itu banyak. Selain khalifah, ada ulil amri, ada juga Amirul Mukminin sebagaimana gelar Umar bin Khattab, ada juga sebutan imam. Dalam hal ini kepemimpinan itu terdiri dari dua. Dia dua kepemimpinan dalam kehidupan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepemimpinan pertama adalah imam umat dan kepemimpinan kedua adalah imam salat. Makanya antara imam umat dengan imam salat itu tidak bisa dipisahkan. Karena rumus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin umat dan pemimpin salat. Selama sehat beliau tidak pernah menyuruh pihak lain menjadi imam mengimami salat. Kecuali manakala beliau kurang sihat, beliau menyuruh ganti kepada Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang disuruh ganti oleh baginda Nabi itu bukan sembarang orang, melainkan orang yang bergelar As-Siddiq.
yang dijamin masuk surga. Itulah format kepemimpinan bagi umat Islam. Bukan sembarang orang. Pemimpin itu orang siddiq. Pemimpin itu orang benar. Pemimpin itu adalah penanggung jawab terhadap umat dan penanggung jawab terhadap salat. Dalam konsep Islam, salah kalau umat Islam pilih pemimpin non-muslim. Karena dipisahkan itu urusan-urusan kepemimpinan, siapa saja bisa kita angkat. Nanti urusan-urusan masjid, urusan salat, kita pilih imam salat. Itu konsep yang tidak dibawa dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karenanya perlu sekali umat Islam di sesuatu wilayah, di sesuatu negara yang mayoritas memahami akan urgensi kepemimpinan ini. Kalau tidak, dengan kejahilan umat Islam itu bisa menghancurkan Islam. Karena dipikir pemimpin itu tidak penting. Ya pemimpin itu galak-galak kita lah. Galak-galak kutak siga. Suka-suka kita lah. Suka kita pilih, tidak suka kita pilih. Golput saja. Itu pikiran jahil. Urgensi kedua, karena Rasulullah SAW mengkonkretkan, mensupport penuh kreasi Allah Subhanahu wa taala terhadap kepemimpinan tadi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ini hadis panjang. Awalnya Nabi bercerita bahwa seorang kepala rumah tangga adalah pemimpin bagi rumah tangganya, seorang istri adalah pemimpin bagi harta benda suaminya, seorang ibu adalah pemimpin terhadap anak-anaknya, seorang pengembala adalah pemimpin terhadap gembalaan tuannya. Lalu Nabi menyambung, wa kullukum ra'in, dan semua kamu adalah pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan ciptaan manusia, apalagi manusia non-muslim. Lalu urgensi kepemimpinan ini diperkokoh, diperkuat oleh kepentingan tugas yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Makanya pemimpin itu terdiri daripada nabi, rasul, orang-orang terpilih yang dipilih oleh ummah, yang dipilih oleh rakyat. Dan pemimpin itu tidak membeli rakyat untuk memilihnya. Makanya konsep kepemimpinan dalam Islam itu ditentukan oleh ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi atau ahlul syura atau ahlul ijtihad ini yang duduk berunding menetapkan siapa yang layak jadi pemimpin. Sementara anggota ahlul halli wal aqdi itu sendiri adalah orang-orang pilihan dari kalangan ulama, orang-orang terpelajar, orang-orang yang bagus moral, akhlak, dan orang-orang yang memiliki iman, integritas, tauhid yang tinggi. Dahulu ketika Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, beliau menunjuk 6 orang sebagai ahlul halli wal aqdi. 6 orang itulah yang menentukan kepemimpinan pengganti Umar hingga terpilihnya Utsman bin Affan. Jadi urgensi kepemimpinan dalam Islam itu merupakan sesuatu yang wajib ditegakkan oleh umat Islam. Kalau tidak, Islam akan hancur karena kepemimpinan tidak faham, tidak connect, atau tidak berkepentingan dengan Islam. Makanya banyak ayat-ayat Allah yang melarang umat Islam memilih pemimpin non-muslim. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, salah satunya umpamanya. Karena itu sangat amat konyol kalau ada umat Islam yang
bergabung dengan kelompok, dengan golongan, dengan partai non-Muslim untuk mengangkat identitas kepemimpinan non-Muslim, lalu ketika mereka terangkat, Islam dibabat. Itu langkah konyol. Dalam konteks kekinian, umat Islam wajib bergabung dengan partai Islam, wajib memajukan partai Islam, wajib memilih kandidat atau calon-calon legislatif Muslim, dan wajib mempertahankan undang-undang, wajib menciptakan, merumuskan dan mempertahankan undang-undang Islam untuk umat Islam. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau berhijrah dari Makkah ke Yathrib. Ada satu contoh konkret manakala ada umat Islam yang terlanjur membunuh orang Yahudi. Pada waktu itu di luar Islam juga sudah berlaku qisas. Orang-orang Yahudi itu menuntut umat Islam itu membayar diat 100 ekor unta. Orang Islam itu tidak sanggup lapor kepada Nabi. Lalu Nabi hanya mampu mengumpulkan 50 ekor unta, 50 lagi Nabi tidak dapat, waktu perjanjian sudah sampai. Lalu Nabi datang ke pemukiman Yahudi kaum Bani Nadir, berunding minta untuk dibantu oleh mereka 50 ekor unta. Sedang berunding dengan tokoh-tokoh Yahudi Bani Nadir, ada golongan Yahudi Bani Nadir lain yang memperlambat-lambat proses perundingan antara Nabi dengan tokoh Yahudi Bani Nadir. Tujuannya mereka ingin membunuh Nabi. Perundingan itu terjadi di tempat yang bertingkat dua, berlantai dua. Lalu kelompok yang ingin membunuh Nabi tadi mengangkat batu besar, menaikkan ke tingkat dua, pas di tengah-tengah tempat Nabi duduk dalam perundingan. Di sisi lain, ada orang yang memperlambat-lambat proses perundingan ini agar mereka siap mengangkat batu besar ke atas untuk melepaskan atas kepala Nabi. Tapi Nabi mendapatkan bisikan wahyu bahwa beliau mau dibunuh. Lalu mereka yang mondar-mandir memperlalaikan Nabi tadi tidak bersama Nabi. Nabi juga keluar tanpa beritahu kepada mereka. Sehingga mereka berpikir mungkin Muhammad mau ke toilet. Mungkin Muhammad dah mau ngomong apa dengan kawan-kawannya. Tidak curiga sedikit pun strategi Nabi pada waktu itu. Ketika Nabi keluar mengkabarkan kepada umat Islam bahwa rencana mereka jahat, lalu Nabi bawa pasukan untuk memperkokoh diri. Sampai ke sana, Nabi tidak duduk di tempat itu lagi dan Nabi menolak perundingan. Mereka jadi heran, kenapa ditolak? Tadi Nabi yang meminta. Nabi menjawab, kalian mau membunuhku. Mereka bantah secara beramai-ramai. Lalu Nabi menunjukkan bukti. Waktu saya pergi ke sini dahulu, batu itu berada di sini. Sekarang batu itu berada di atas rumah, pas di atas kepala saya duduk. Kalian mau bantah apa lagi? Baru mereka gugup. Dan Nabi mengultimatum mereka, karena Nabi sudah memperkuatkan pasukan, kepada kaum Yahudi Bani Nadir, tinggalkan arena pemukiman kalian dalam waktu 1 minggu. Dan kalian bisa bawa apa yang kalian mau bawa. Lalu mereka bermusyawarah. Sampailah berita ini kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang menggerogoti Nabi dari belakang, memberi angin segar kepada kaum Bani Nadir. Jangan ikuti perintah Muhammad. Saya akan bawa pasukan untuk memperkokoh kalian. Yakin kaum Bani Nadir karena disupport oleh Abdullah bin Ubay.
Habis hari berganti hari sampai 1 minggu, pasukan yang dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay tidak kunjung datang. Akhirnya Nabi datang bersama pasukan, mengultimatum terakhir kepada kaum Bani Nadir, tinggalkan lokasi ini dalam tempoh waktu 20 kali 4 jam. Artinya sehari semalam. Dan kalian tidak boleh bawa apa-apa melainkan apa yang ada di tubuh badan. Pasukan Nabi sudah disiapkan. Dan mereka tidak bisa berunding lagi. Terpaksa mereka keluar dari Madinah karena perilaku curang, perilaku jahatnya. Sehingga harta benda yang ditinggalkan oleh mereka menjadi harta ghanimah. Atau harta fa'i karena diperoleh bukan dalam peperangan. Harta itulah yang dibagi-bagikan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muhajirin yang datang dari Makkah ke Madinah yang tidak bawa apa-apa. Makmurlah umat Islam. Ini urgensi kepemimpinan. Jadi bukan kita merampas kedudukan kepemimpinan untuk memperkaya diri, untuk menyenangkan keluarga, kaum dan golongan. Tapi untuk memberi kesejahteraan kepada umat Islam dan untuk mempertahankan, memperkokoh eksistensi keislaman. Maka faktor kepemimpinan itu bukan persoalan galak-galak kutak siga. Tapi urgensi kepemimpinan itu adalah persoalan tauhid, persoalan akidah, persoalan iman, persoalan syariah, persoalan akhlak. Manakala pemimpin itu dari kalangan jahil, dia tidak paham memimpin. Manakala pemimpin itu dari kalangan munafik, dia Muslim tapi menghancurkan Islam. Apalagi manakala pemimpin itu dipilih oleh umat Islam dari kalangan kafir, maka Allah katakan, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Non-Muslim dari kalangan Yahudi dan Nasrani sudah diklaim oleh Allah tidak akan pernah senang kepada kita sebelum kita mengikuti mereka. Maka sangat amat khilaf, keliru dan khata kabir, salah besar, manakala ada umat Islam yang berjinak-jinak dengan non-Muslim, mengangkat dan mengakui kepimpinan non-Muslim, baik dalam partai maupun dalam kenegaraan. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.